Oke, halo semua dan akhirnya sampai kita di seri Mugello untuk Italian Grand Prix tepatnya di seri ke-6. Dan tadi sebelum masuk ke sirkuit kita udah ngedapetin manajer baru supaya kedepannya itu kita nggak sampai kesulitan kalau kita udah nggak dikontrak sama si Repsol Honda. Karena hari ini hingga saat ini ternyata resiko kita untuk dikeluarin dari Repsol Honda sangatlah besar, di sekitar 50%, dan itu benar-benar kayaknya bakal menjadi suatu hal yang sangat negatif banget buat kedepannya bagi Asep, karena kita belum mendapatkan kontrak sama tim baru, karena kita nggak ada manajer, makanya kita masih ngestak, belum ada angan-angan mau gabung sama pabrik aman atau mungkin sama tim satelit yang lain. Karena semakin kita gagal untuk masuk ke podium, maka semakin besar pula resiko kita untuk dikeluarkan dari Honda, dan semakin besar pula tawaran kontrak kita yang kemarin lagi naik down banget, mungkin bakal kehilangan beberapa tim yang mungkin gak bakal tertarik lagi sama si Asep. Kemungkinan ya paling besar itu nanti kita bakal gabung sama tim satelit. Jadi agak ragu sih untuk kita kedepannya masih gabung sama Repsol dengan resiko yang sangat besar untuk dikeluarin dari tim ini. Nah, kembali ke Mugello, hari ini kita udah tembus ke Q2, dan anehnya gak tahu kenapa Gus Ri ngerasa kayak di sektor 2, 3, 4 kita nggak ngedapetin kans yang cukup kuat. Bahkan kita cuma bisa kuat di sektor pertama aja, yang emang notabene itu ada membutuhkan untuk top speed aja. Kita di sektor 2 itu 0,5 cuy, bayangin aja sejauh apa kita tertinggal dari Francesco Bagnaia yang ada di posisi pertama, apalagi Jack Miller, Quartararo yang ada di posisi 2 dan ketiga. Dan akhirnya usai sudah sesi kedua, dan kita hari ini bakalan start dari posisi ke-12 bersama Jorge Martin dan juga Miguel Oliveira yang berada di posisi 10 ke 11, sementara si Bagnaia yang menjadi tuan rumah di sini atau pembalap Akamsi bakalan start dari depan bersama Jack Miller serta Fabio Quartararo. Nah, kita hari ini menjadi satu-satunya pembalap Honda yang berada di Q2. Marquez, Paul, Taka, mereka semuanya ada di sesi Q1 dan nggak bisa tembus ke Q2, dan sangat disayangkan cuy. Oke, halo sobat lagi, sebelah kita di seri Mugello seri ke-6 tepatnya di MotoGP 2021 karir bersama Asep Surasep. Dan akankah hari ini menjadi hari besar bagi Honda atau malah justru sebaliknya menjadi hari besar bagi Ducati, di mana Ducati adalah pembalap atau tim dengan tuan rumah di Italia, tepatnya bersama Francesco Bagnaia. Dan hari ini dua Ducati bakalan start dari baris terdepan dan Francesco bakalan menjadi pole. Dan hari ini apakah akan terjadi pembuktian Ducati yang bakal memenangi race kandang di musim 2021 atau malah justru ada serangan dari duo Suzuki yang emang duo Suzuki ini mereka kalau start luar biasa kayak Rocket cuy. Dia kayak mereka tuh kayak satu-satunya tim yang menggunakan teknologi Hold to Device di MotoGP game. Nah, saat ini Surasep bakalan start dari posisi ke-12, dan hari ini ternyata gue baru nyadar ternyata si kepala mekanik dari Repsol Honda, kenapa dia kok pakai suite dari KTM cuy. Ya ampun, gue baru nyadar setelah kemarin baca komentar dari kalian cuy. Asli ini entah bug atau gimana, tapi pasti hari ini kompon medium hard tetap menjadi opsi pilihan kita karena di sini suhunya nggak terlalu tinggi, dan semoga aja dengan pemilihan kompon ban medium hard semoga aja bisa ngebawa Surasep untuk berada di 5 besar. Dan hari ini seperti biasa Surasep alhamdulillah ditabrakin sama Taka. Terima kasih Taka, luar biasa. Akhirnya ada yang ngertiin Asep di sesi warm up untuk MotoGP Mugello di musim 2021. Kalau gitu udah bersama MotoGP di MotoGP Mugello untuk Italian Grand Prix saat ini. Oke, semangat Asep. Not long to go now until the Italian Grand Prix here in Mugello. One of the most challenging and spectacular tracks in the entire championship. Oke semua, ini dia secara sekelas MotoGP untuk Italian Grand Prix Round 6, and on the way. Saat ini Surasep akankah bisa untuk mengovertaking Jorge Martin. Oliveira di posisi ke-10 masih mengejar dari sisi kanan. Kita overtaking KTM, dan oh my god malah keluar track. Untungnya Surasep masih bisa nge-save tadi saat kita overtaking Alex Rins, dan kita bersama Surra berhasil tembus berada di posisi ke-6 saat ini. Kembali mengejar Maverick Vinales Jorge
Jack Miller selanjutnya kita overtaking Maverick Vinales lagi bagus sekali di exit corner tikungan ketiga. Surasa berhasil berada di 5 besar top 5, luar biasa. Dua Ducati, Joan Mir, Yamaha. Ternyata hari ini Joan Mir lagi-lagi merajai aksi startnya di GP Mugello. Oke, sektor kedua di belakang masih ada Franco Morbidelli, Maverick Vinales, Jorge Martin. Dan saat ini gap dengan Ducati semakin menjauh, yang mana hari ini ternyata yang berada start terdepan tidak pasti bakal menjadi pemenang. Dan saat ini exit corner, hati-hati, keep fokus, keep fighting. Lap pertama, sektor number 3. Kita breaking kembali dan emang lebar dong, astaga. Kita balik ke kiri saat ini dan kita hari ini beruntungnya bisa berada di posisi kelima, mengibarkan bendera Indonesia semakin jaya. Semoga saja nantinya kita bisa untuk kembali. Franco Morbidelli datang tiba-tiba. Untungnya kita bisa mengambil alih lagi posisi kelima dari saat ini di final sektor, final Cigain menuju ke terakhir. Kembali full gas from Surasa, kembali Franco Morbidelli mengovertaking Sura. Sayang sekali. Oke, final corner. Akankah terjadi duel top speed antara Honda dengan Yamaha? Saatnya Surasep mencoba slipstream. Ini dia, masih mengejar dan kita overtaking, sangat cepat sekali kita overtaking Yamaha Petros SRT YCR M1. Kita kalahkan sangat telak di track lurus GP Mugello di first lap kedua. Hari ini Surasa berhasil merangsak kembali di posisi kelima, meskipun di belakang Franco Morbidelli masih terus berusaha dan kita malah track limit dong. Kembali Franco Morbidelli datang dari sisi kanan berusaha mau overtaking Surasa. Hati-hati, keep fokus, keep fighting. Tikungan keempat kita break kembali. Dan saat ini Franco lagi-lagi masih mencoba menabrak, mengovertaking dari sisi kanan. Lepas kembali Franco, sayang sekali. Kita hari ini ternyata harus berduel dengan Petronas SRT di lap kedua. Akankah duel ini bakal berlanjut dengan nanti di lap terakhir? Karena kita nggak bakal biarin Franco Morbidelli ngalahin Asep dengan sangat mudah. Keep fokus, keep fighting. Oke, high speed corner menanjak, exit corner menuju Cikan di depan. Kita breaking kembali dan saat ini masih rapat tanpa ada game yang cukup menjauh. Kita masih bisa untuk mendekati Franco Morbidelli di sektor ketiga dan Maverick Vinales di belakang, masih di belakang mendekati Suras juga. Dan saat ini tikungan ke-12 menuju final sektor, final Cikan. Dan Maverick Vinales, kenapa dia datang cuy? Dia maksa banget cuy. Kita overtaking Maverick, dia melebar. Maverick melebar gara-gara duel dengan Surasa yang terlalu kasar tadi. Hingga kini kita berhasil berada di posisi ke-6. Dan saatnya kita berusaha mengejar Franco Morbidelli setelah exit corner tikungan terakhir. Ini dia, hanya mengejar. Dan sepertinya duo Pramak Martin Zarco di belakang mencoba situ juga. Dan saat ini Surasep masih mengejar. Kita overtaking Franco Morbidelli dari si kanan dan kita lampaui. Dan ternyata di entry corner kita berhasil untuk mengovertaking Franco Morbidelli di lap ketiga Mugello Grand Prix Italian. Dan saat ini Honda Repsol berada di posisi 5 kembali. Dan semoga saja kita gak sampai tercecer dan terlempar dari posisi 5 besar. Luar biasa. Quartararo memimpin menjadi leads the way. Joan Mir posisi kedua. Bagnaia, Jack Miller masih berada di 3 dan keempat. Dan saat ini Franco Morbidelli masih berusaha untuk masuk. Kita masih kembali bertarung, berduel di tikungan ke-7. Menjauh kembali Franco Morbidelli di sektor kedua, menanjak high speed corner. Kita masih bisa berusaha. Saatnya kita mengejar di exit corner, high speed corner menanjak. Kita mengejar ini di sektor kedua menuju ketiga. Kita hard braking kembali from Surasep. Saat ini Franco Morbidelli semakin bertengger di posisi kelima, sementara Ducati dan juga Marc Marquez berada di belakang. Sepertinya hari ini Marquez bakalan comeback untuk bertarung demi posisi ke-6 serta ke-7 dari Johan Zarco. Oke, final Cikan, terbalik ke kanan di final sektor menuju ke terakhir. Ini dia, masih berjuang, masih melebar. Dan di tikungan terakhir saatnya Surasep mencoba mencari ancang-ancang untuk mengejar di top speed. Saat ini dia, kita masih berusaha mengejar.
Akankah bisa mendekati Franco Morbidelli di penghujung top speed di trek lurus Mugello? Masih mengejar, ada peluang, dan kita overtaking Franco Morbidelli di first corner lap keempat. Luar biasa, cukup melebar. Untungnya Surasep masih bisa ngeblocking serangan balik dari Petronas SRT. Luar biasa, trek lurus Honda Repsol, Honda RC23V, gak ada lawan sama sekali. Saking kencangnya kita bisa overtaking Franco dengan jarak yang cukup jauh tadi cuy. Dan saat ini Franco Morbidelli masih berusaha overtaking Surasep, dan Surasep masih berusaha bertahan dari gemburan bertubi-tubi serangan Franco Morbidelli, dan bertarung lagi side by side di sektor kedua, tikungan ke-7 dan tikungan ke-8. Akankah Surasep bisa bertahan di sini dari kejaran Franco yang masih sangatlah rapat, masih terus menusuk dari belakang dan terdalam exit corner? Franco Morbidelli terus maksa cuy, dia masih mengejar. Kita breaking kembali dan masih bertahan di Cikai tikungan ke-10, dan nampaknya Yuan Zarco di belakang datang tiba-tiba mengovertaking Franco Morbidelli. Dan saat ini Surasep semoga saja bisa tetap kalem meskipun Franco Morbidelli sepertinya kembali masuk mengovertaking Surasep di final sektor di lap keempat di 3 lap tersisa. Kembali berjuang menuju tikungan terakhir. Kita pasti bisa mengovertaking Franco Morbidelli di exit corner menuju top speed untuk Italian Grand Prix di depan. Ini dia, saatnya mengejar, masih mencoba mengejar. Dengan segala kemampuan kita bakal bisa mengovertaking Franco Morbidelli. Masih mendekat, dan kita overtaking Franco Morbidelli di trek lurus, dan luar biasa Repsol Honda kencang sekali. Kita masih berusaha ngeblocking, tapi kita malah ngelebar. Hingga kini kita cukup kehilangan waktu untuk menjauhkan gap dengan Franco Morbidelli yang berada di posisi ke-6, dan Miguel Oliveira berada di posisi ke-7 saat ini di lap kelima di 2 lap tersisa. Marc Marquez di posisi ke-8 saat ini. Yamaha Monster Energy atau pabrik Yamaha dengan Franco Morbidelli masih dengan Fabio Quartararo masih menjadi leader, lead the way mengawal Joan Mir serta Francisco Bagnaia. Dan saat ini ternyata Oliveira makin merangsak di posisi ke-6 yang semakin mendekat. Kita harus hati-hati. Miguel Oliveira seperti realnya, dia selalu mendekat kalau udah di lap-lap akhir. Dan saat ini exit corner high speed menanjak di sektor ke-2 menjelang sektor ke-3. Kita breaking kembali tikungan ke-10, perlahan mendefense dari singkat ke kiri. Kita balik ke kiri, masih ngeblocking dari jalur terdalam, masih berusaha bertahan, dan pergerakan Miguel sepertinya bakalan semakin beringas, lebih agresif ketimbang Surasep yang saat ini kondisi ban kita belakang terlalu habis gara-gara kita terlalu ngepush dari awal balapan. Saat ini final chicane, final sektor, tidak ada lagi harapan kita untuk mengejar Ducati. Yang ada hanyalah kita hanya bisa bertahan untuk posisi kelima dari serangan bertubi-tubi pembalap KTM Factory, yaitu Miguel Oliveira serta Marquez yang berada di posisi kedua saat ini. Oke, menuju final lap MotoGP Italian Mugello Circuit Italian Grand Prix. Saat ini lap ke-6, Miguel di belakang, Marc Marquez, Franco Morbidelli. Surasep masih bertahan di sini di posisi kelima. Akankah hari ini menjadi terkelip lagi cuy. Oke, Miguel di belakang semakin rapat di tikungan kedua. Hati-hati, masih menutup untuk menutup jalur terdalam supaya Miguel gak sampai, tapi dia maksa cuy. Dia masih bisa untuk mencari peluang kosong dari jalur curb atau garis belang-belang. Dan saat ini kita masih bertahan. Oke, sektor kedua kembali kali ini, hati-hati. Dan Miguel Oliveira dari sisi kanan mengejar di akselerasi, dan kita terlampaui di tikungan ke-5 saat ini. Kita gagal, masih bisa mengejar, ada peluang. Kita lampaui kembali Miguel side by side di tikungan ke-8. Seperti hari ini Miguel kembali masuk mengovertaking Surasep di sektor kedua menanjak tikungan ke-9. Dan saat ini kita fight back besarnya, kita gagal untuk nge-blocking, menabrak tadi si Miguel. Oke, sektor 3, hati-hati, fokus ke fighting, masih berjuang. Kita batik ke kiri, dan Franco Morbidelli di belakang masih bersiap juga untuk overtaking Surasep. Dan saat ini Maverick Viñales berada di posisi ke-8 menuju final sektor
Bisakah Surasep memiliki kemampuan terakhir untuk mengejar Miguel di exit corner? Karena hari ini kondisi ban kita sudah sangatlah tidak memungkinkan untuk bertahan dan mengejar Miguel. Tapi semoga aja kita masih ada peluang, tepatnya di trek lurus dan saatnya mengejar. Ini dia, masih berusaha mengejar, lalu juga di finish. Dan saat ini 3, 2, 1, kita gagal untuk mengalahkan Miguel. Dan oke, kita harus puas, kita harus legowo, hanya bisa untuk berada di posisi ke-6 dan berhasil dikalahkan oleh KTM Miguel Oliveira. Saat ini Quartararo Joan Mir Bagnaia berhasil meraih 3 besar atau podium di sini, sementara Jack Miller berada di posisi ke-4. Dan di luar dari 6 besar ada Marc Marquez, Franco Morbidelli serta Brad Binder melengkapi posisi ke-9. Besar Jan Zarco, Maverick Vinales, Alex Espargaro, Alex Marquez, Alex Rim, Valentino Rossi, Paul Taka, Danilo, Salvadori, Marini, Enea, Iker serta Jorge Martin yang hanya bisa finish di posisi paling akhir cuy. Saat klasemen ternyata Joan Mir masih berada di puncak dengan jarak 12 poin dari Quartararo serta 14 poin dari Jack sama Maverick Vinales. Sementara Surasep hari ini berada masih bertengger stuck di posisi ke-7. Jadi kalau gitu langsung aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi tuh banyak nanti di next video. Kalau gitu thank you nonton dan sampai ketemu di Race Catalunya. Dan oke, bye, ciao.